Oke, kita akan menjawab pertanyaan kenapa Microsoft Excel untuk belajar visual programming. Yang pertama, dia punya ciri khas sebagai development tools ya. Dikatakan development tools kalau kita bisa menggunakannya untuk keperluan programming, di mana kegiatan programming itu sesuatu yang berulang-ulang yang kita bisa pecah-pecah menjadi 3 kegiatan besar ya, yaitu saat nulis program itu sendiri, saat nguji program itu sendiri, dan saat mendebug. Debug adalah kegiatan yang dilakukan saat program yang dibuat tidak sesuai dengan yang diinginkan atau terjadi error saat dilakukan testing. Dan itu sesuatunya berulang-ulang. Jadi Excel memiliki ciri khas ini. Jadi dia punya fasilitas untuk terkait menulis program, punya fasilitas untuk menguji program, dan juga punya fasilitas untuk mencari penyebab error. Kita mulai dari yang pertama, yang kode. Jadi di sini kita bahas dengan contoh kasus. Kita punya tabel data sebagai berikut, yaitu nama-nama buah dan jumlah stoknya ya, jumlahnya. Jadi kita ingin bikin sebuah program di mana saat kita menuliskan nama buahnya, kita dapat jumlahnya. Nah, di sini di Excel ada fasilitas untuk membuat hal tersebut. Salah satunya adalah lewat formula, lalu kita bisa insert function seperti ini. Kita bisa mencari fungsi yang mendekati yang kita inginkan, misalnya di sini VLOOKUP. Kita mencari apapun yang ditulis di sini, lalu kita mencarinya di tabel ini. Kemudian kita cari di kolom 2, lalu kita menggunakan exactness. Jadi intinya kita menggunakan ini ya, visual builder ya. Jadi di sini sisi visual programmingnya di sini. Jadi ujung akhirnya itu sebuah kode yang biasanya bisa dituliskan dengan ngetik, tapi kita melakukannya dengan visual seperti ini. Kita klik done. Nah, contohnya di sini kita bisa coba saat diketik apples, dia akan menghasilkan output jumlah stok apel ya. Seperti kita lihat di sini, stok apel memang 50. Ini adalah tahapan untuk yang pertama ya, membuat sebuah program. Ini fitur pertama dari sebuah development tool, yaitu fasilitas untuk coding ya. Berikutnya adalah fasilitas untuk tes. Jadi setiap kali kita bikin sebuah aplikasi itu biasanya melewati tahapan pengujian, di mana di sini kita melakukan banyak bentuk pengujian. Salah satu bentuknya adalah dengan mengganti-ganti data inputnya ya. Di sini kita sudah mencoba dengan inputan apples ya. Jadi ini kita bisa ulang aplikasi yang kita buat. Nah, ini di sini kita coba dengan data yang lain. Misalnya kita pakai orange ya, dapat ya. Bananas. Oh, sudah sesuai ya. Nah, tapi tidak jarang saat kita melakukan testing akan dapat kejadian di mana dia tidak sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini. Contohnya di sini saat kita ketik apple, dia malah keluar sesuatu seperti ini. Di sini kalau di Excel seperti ini adalah error ya, pagar NA dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong error, maka kita masuk ke fasilitas berikutnya dari sebuah development tool, yaitu debug ya. Jadi kita masuk ke fasilitas debug. Nah, kita mencari inti dari kegiatan debug, kita mencari petunjuk-petunjuk kira-kira ini kenapa gitu ya. Ini maksudnya apa ya. Jadi kalau di Excel itu ada banyak bentuk ya. Kalau kita lihat di sini, di Excel ada banyak bentuk fasilitas untuk debugging ya. Salah satunya berupa tulisan seperti ini, pagar NA. Kadang juga ada berupa siku di sini dan tanda seru. Ada juga di atas ini kita bisa lihat di tab formula ada yang namanya error checking ya. Jadi kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa dapat informasi kira-kira kenapa errornya. Jadi contohnya di sini value is not available. Jadi ini adalah yang terjadi. Ini contoh hint ya yang muncul. Jadi kita bisa lihat di sini ada segitiga di sini. Tanda kalau ada error. Nah, ini contoh tahap di mana seorang programmer akan mengulang kembali kegiatan codingnya ya. Jadi setelah kita tahu bahwa ada error seperti ini, maka bisa jadi kita kembali ke tahap code dan mengganti rumus yang digunakan ya.
Jadi tidak hanya seperti itu, tapi misalnya kita tambahkan kode untuk memastikan saat error, itu kita menampilkan keterangan selain NA ya. Di sini kita bisa mengulang kembali ke kegiatan yang sama. Jadi kita balik ke sini, kita pakai Visual Builder, kita menambahkan misalnya if error seperti ini. Lalu kita masukkan VLOOKUP-nya di dalam sini. Lalu kita kasih keterangan di sini, buah tersebut tidak ada. Ini adalah yang kita tampilkan saat error muncul. Seperti ini ya. Jadi kita bisa dapat kode seperti ini. Nah, artinya kita sudah melakukan siklus kedua dari kegiatan kodenya ya. Lalu kita ulang lagi. Jadi kita kembali ke tahap testing di mana kita nyoba beberapa inputan dan kita bisa lihat di sini saat error yang sama terjadi, kita sudah bisa mengeluarkan output yang berbeda, yaitu buah tersebut tidak ada. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kegiatan programming tuh mulai dari coding, testing, debugging, terus diulang lagi. Begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil aplikasi sesuai yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, Microsoft Excel memang bisa disebut sebagai development tools karena dia menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk tahapan-tahapan programming tersebut. Demikian, terima kasih sudah menonton.